Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Baiti dengan NIM 28. Berikutnya saya akan melanjutkan praktikum kita dari yang modul 3 sekarang ke modul 4. Nah, di sini kita akan melanjutkannya. Modul 4 tentang rangkaian Thevenin dan Norton. Nah, di sini tujuannya melalui percobaan ini mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan dan menganalisa teorema Thevenin dan dapat membuat rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton. Nah, di sini prosedur percobaan. Nah, jelas diminta untuk aplikasi Tinkercad pada Tinkercad, simulasikan rangkaian seperti pada gambar. Nah, di sini jelas kita menggunakan power supply pastinya. Nah, di sini sudah saya gambarkan seperti ini, ada resistornya. Nah, ada resistor 1, 2 dan 3. Nah, di sini ada RL-nya. Saya sudah membuat rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung saja menggunakan rangkaian yang sudah saya rangkai sebelumnya, karena kalau misalnya kita merangkai ulang lagi itu akan memakan waktu untuk penjelasannya, jadi langsung saja. Nah, ini rangkaian yang sudah saya buat seperti ini. Di sini di modul 4 dijelaskan dan dituliskan angka atau nilai pasti untuk R1, R2 dan R3, berbeda dari modul yang sebelumnya. Modul 3 itu kita dibebaskan untuk memberi nilai pada resistornya. Nah, di sini sudah ditentukan nilainya. Jadi kita bisa atur nilainya. Nah, untuk power supply-nya di sini 12 volt. Resistor yang satunya 12 k ohm dan 8 dan 6. Untuk R3 8 dan R2-nya 6. Nah, di sini sudah saya atur voltage-nya atau volt itu 12 untuk power supply, dan R1-nya di sini 12, R3-nya di sini 8 dan R2-nya 6. Nah, di sini untuk RL-nya di sini ya, RL. Nah, untuk outputnya di sini sudah kita letakkan multimeter. Nah, sudah saya hubungkan seperti ini dari yang positifnya. Nah, ini ke RL, lalu ke R3, ke R2, lalu kita hubungkan lagi ke R1 dan ke power supply-nya. Sebenarnya dari power supply dahulu positif, lalu ke multimeternya. Nah, di sini yang untuk negatif kita hubungkan ke R2, dan negatif di sini juga kita hubungkan ke R2-nya di sini. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Nah, di sini 12 volt sudah terlihat kan, power supply-nya 12 volt. Untuk outputnya multimeternya bernilai 4 volt. Nah, ini sesuai resistornya. Untuk RL-nya saya hanya mengikuti dari nilai bawaannya, resistance-nya, jadi tidak ada diubah sedikit pun. Jadi nilainya ini 4 volt. Baik, sekarang kita lanjutkan pada modul 4 dengan rangkaian kedua. Nah, di sini ganti resistor RL sehingga rangkaian menjadi seperti berikut. Kemudian nah ini diminta untuk seperti ini. Nah, jadi kita rangkai saja seperti ini jadinya. Untuk nilainya sendiri sudah saya sesuaikan di sini. Nah, sama saja seperti sebelumnya, cuma bedanya kita mengganti RL-nya di sini. Jadi diganti volt. Baik, sekarang kita start simulasi. Nah, nilainya ini untuk rangkaian 1, rangkaian 2 yang ini. Sekarang kita start simulasi. Nah, nilainya 4 juga. Jika kita lihat pada nilai ampere, nah ini nilainya segini dan error, maka nilainya sama saja, tidak ada perbedaan. Sekarang kita lanjutkan pada
rangkaian yang ketiga, rangkaian yang terakhir, ganti rangkaian menjadi seperti gambar berikut. Tentukan R-nya. Jadi di sini tidak ada lagi power supply-nya, tapi di sini ada hambatan di sini. Nah, untuk rangkaian yang ketiga kita buatnya seperti ini. Cuma ini kita ganti menjadi R ya. Nah, resistance, karena di sini dia dimintanya hambatan, nilainya sama saja, R1-nya 12, R3-nya 8, dan ininya 6. Sekarang kita start simulasi, maka nilainya 12 ohm. Kita coba cek dulu ya. Di sini kita coba lagi untuk rangkaian 1, nilainya error. Nah, ini nilainya seperti ini. Apabila nilainya volt untuk rangkaian 1, maka 4 volt. Kita coba satu persatu lagi. Ini untuk jika nilainya A begini, nilainya maka seperti ini. Ini nilainya volt sama, sedangkan yang terakhir itu nilainya seperti ini. Bila kita voltkan, dia maka tidak ada nilai, 0, sama. Nah, kenapa di sini nilainya bisa ada? Kenapa yang sebelumnya dalam bentuk volt dan sekarang dalam bentuk hambatan R? Karena dia diminta dalam bentuk hambatan, jadi ini juga kita ubah yang sebelumnya K ohm menjadi ohm saja, karena dia diminta untuk hambatan saja. Di sini karena ada hambatannya. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya tentang modul 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemahaman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.